Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas materi mengenai perkembangan moral. Nah, perkembangan moral merupakan bagian integral dari perkembangan kepribadian peserta didik. Moral juga dapat diartikan sebagai nilai, norma, serta aturan berperilaku yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Perkembangan moral juga tidak terjadi secara instan loh teman-teman, melainkan melalui tahapan panjang yang dipengaruhi oleh interaksi antar individu dengan lingkungan sekitarnya. Nah, perkembangan moral pada anak usia dini sangat menentukan kualitas kepribadian seseorang di masa depan. Nilai moral yang ditanamkan sejak kecil akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, pembentukan karakter, serta kesiapan dalam menghadapi berbagai dilema moral jika memasuki usia remaja hingga dewasa. Selanjutnya kita bahas tahap-tahap perkembangan moral. Ada 3 nih teori paling terkenal. Yang pertama teori Piaget, yang kedua teori Kohlberg, dan yang ketiga teori Vygotsky. Teori yang pertama yaitu teori Piaget. Jadi menurut Piaget pada tahun 1932 ia menyatakan bahwa perkembangan moral anak itu seiring dengan perkembangan kognitifnya. Piaget membagi perkembangan moral menjadi 2 tahap. Tahap pertama yaitu moralitas heteronom, usia 4-7 tahun. Pada usia ini anak taat aturan karena ia takut dihukum. Tahap kedua yaitu moralitas otonom, usia 10 tahun ke atas. Nah, pada usia ini anak sudah bisa menilai niat dan dia sudah mengetahui bahwa peraturan itu bisa disesuaikan. Pernah nggak sih kepikiran kenapa cara kita menilai benar dan salah berubah seiring bertambahnya usia? Nah, menurut Lawrence Kohlberg, perkembangan moral dibagi menjadi 3 level. Level pertama yaitu prakonvensional, terjadi waktu kita anak-anak. Terbagi menjadi 2 tahap yaitu orientasi hukuman dan kepatuhan serta orientasi kepentingan pribadi. Waktu kita kecil, kita berbuat baik karena takut dihukum atau agar kita mendapatkan hadiah. Level kedua konvensional, terjadi ketika kita menjadi remaja. Dibagi menjadi 2 tahap yaitu orientasi keserasian interpersonal serta orientasi hukum dan aturan sosial. Pas remaja kita mulai mikir yang penting orang suka sama kita dan kita patuh sama aturan agar semuanya rapi dan damai. Level ketiga pasca konvensional, terjadi ketika kita sudah dewasa. Dibagi menjadi 2 tahap yaitu orientasi kontrak sosial dan prinsip etis universal. Nah, kalau kita sudah dewasa, kita melakukan sesuatu itu karena ya itu sesuai dengan kemanusiaan, bukan karena aturan melainkan karena hati nurani kita. Nah, selanjutnya itu menurut Vygotsky. Nah, kalau kata Vygotsky, moral itu berasal dari interaksi sosial. Vygotsky juga memperkenalkan istilah ZPD, zona perkembangan proksimal, di mana kita membutuhkan bantuan orang lain. Seperti saat waktu kecil kita ingin bermain sepeda, awalnya kita tidak bisa dan dibantu oleh orang lain, secara terus-menerus dibantu, maka akhirnya kita bisa bermain sepeda sendiri. Dalam tahapan perkembangan moral, dalam perspektif religius atau dalam pandangan agama, perkembangan moral anak tidak hanya dari kesepakatan masyarakat bersama, tetapi juga lahir dari kebiasaan atau ajaran ilahiyah yang diajarkan oleh agama. Itu berasal dari ibadah, iman, dan penguatan takwa, serta meneladani sifat Rasulullah SAW. Maka dari itu, kita harus memperkuat religius pada anak-anak untuk meningkatkan atau mengembangkan moral-moral pada siswa atau anak-anak peserta didik kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor perkembangan moral. Faktor perkembangan moral yang pertama yaitu faktor keluarga, karena faktor keluarga merupakan faktor yang paling penting karena anak mudah sekali meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka dari itu orang tua harus memiliki nilai moral dan menunjukkan nilai-nilai jujur dan kesopanan. Nah, selanjutnya yaitu faktor lingkungan sekolah. Faktor lingkungan sekolah ini berkaitan dengan siapa anak berteman dan bagaimana anak berteman, karena itu dapat mempengaruhi moralnya. Nah, selanjutnya yaitu faktor sekolah. Faktor sekolah ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan positif yang diikuti anak di sekolah yang dapat mengembangkan moral anak tersebut. Nah, selanjutnya yaitu faktor media edukatif atau media interaktif, yang dimana dari video, membaca buku, dan melihat media-media sosial itu dapat mempengaruhi perkembangan moral anak. Adapun faktor-faktor penghambat perkembangan moral pada anak, yang pertama itu pengaruh media sosial negatif. Contoh-contoh konten negatifnya seperti konten kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, dan perilaku amoral lainnya. Yang kedua yaitu kurangnya keteladanan.
Contohnya nih, orang tua ini mengajarkan kepada anaknya, jangan berbohong ya, sementara ia sendiri berbohong di hadapan anaknya. Yang ketiga, itu adalah lingkungan permisif. Contohnya nih, sebuah sekolah itu membiarkan pembulian ini terjadi terus-menerus tanpa adanya konsekuensi yang tegas. Yang keempat, tuntutan akademik. Tuntutan akademik yang berlebihan ini membuat anak itu hanya fokus kepada hasil belajar saja daripada proses belajar yang jujur dan juga beretika, sehingga nilai-nilai moral tadi menjadi terabaikan. Selanjutnya, peran guru dalam meningkatkan perkembangan moral peserta didik. Yang pertama, guru sebagai pendidik profesional. Guru tidak hanya berperan dalam menyampaikan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga menanamkan nilai moral melalui sikap dan keteladanan. Yang kedua, guru sebagai mitra orang tua. Guru bekerja sama dengan orang tua dalam membentuk moral anak melalui komunikasi dan pembinaan yang konsisten di sekolah dan di rumah. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator berpikir kritis dan kreatif. Guru mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif, sekaligus menanamkan nilai kerjasama, kejujuran, dan tanggung jawab melalui kegiatan belajar. Yang terakhir, guru sebagai teladan dan motivator. Guru memberikan contoh yang baik melalui sikap dan perilaku sehari-hari, serta memberi motivasi agar siswa percaya diri serta berkarakter mulia.